Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah menara doa segala bangsa. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Salam. Syukur bahwa Shalom Ibu, selamat pagi. Tahan pujian bersama saudara. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau Allah yang baik. Tuhan Roh Kudus, Engkau tahu kami tidak pernah butuh kata-kata dari manusia. Tapi pagi ini kami berkumpul karena kami hanya menginginkan satu. Kami ingin Tuhan sendiri bicara untuk setiap pribadi, untuk setiap panggilan dalam hidup kami. Kami memanggil setiap tubuh jiwa roh kami untuk diaktifkan dalam yang ilahi, sehingga kami bisa menangkap, sehingga kami bisa mengerti, sehingga setiap firman dan perkataan yang daripada nafas Tuhan bisa tumbuh dan sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak hanya ingin menjadi pendengar, tapi kami tahu kami yang di tempat ini, pagi-pagi benar mencari wajah-Mu. Itu artinya kami adalah pasukan Tuhan yang siap untuk melakukan apapun yang Tuhan katakan, apapun yang daripada isi hati Tuhan. Dan semua yang dari perkataan manusia kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kami menjadikan rema, bisa tumbuh, bisa berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami jadikan kami generasi yang bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga melahirkan para penyembah. Karena seorang penyembah akan melahirkan para penyembah. Dimanapun kami berada, ada gelombang penyembahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kami bersekutu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Saya diberkati pagi hari ini. Nama saya Nita Deborah Kristina. Terima kasih buat kesempatannya. Waktu saya berdoa pagi ini, saya itu dengar kata Ruth, ya saudara. Kenapa? Karena ini hari-hari dan musim-musim yang tidak mudah. Ya, di generasi terakhir dikatakan bahwa semuanya akan menjadi sangat-sangat tidak mudah. Saudara, Ruth itu adalah seorang yang kita udah tahu ya, kita udah sangat sering mendengar tentang Ruth, dan seorang yang sangat setia ya. Kalau saudara tahu ada terobosan apa di balik Ruth, itu sangat ajaib. Karena Ruth bukan hanya sekedar seorang yang setia, tapi dia yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menghasilkan yang namanya dan melahirkan yang namanya sebuah generasi penyembah. Kita tahu bahwa Ruth dinikahi oleh Boas, dan dari Boas itu lahirlah Isai, dan Isai melahirkan Daud, dan dari keturunan Daud melahirkan pada keturunan Tuhan Yesus sendiri. Jadi gak main-main ya saudara ya, seorang yang dari Moab yang begitu sederhana. Hari itu bangsa Israel mengalami kekeringan. Dan kemudian ada seorang keluarga ya, Elimelek bersama istrinya Naomi dan anak-anaknya. Mereka harus pergi ke Moab. Untuk apa? Untuk mereka bisa makan, saudara. Jadi perjumpaan Ruth dengan Naomi diawali pada waktu masa kesukaran. Jadi rupanya di tanah Moab itu mereka bisa paling enggak makan, saudara. Di saat bangsa Israel kesusahan. Dan akhirnya Ruth dinikahi oleh anak Naomi. Singkat cerita, anak-anak Naomi meninggal. Orpa adalah salah satu ipar dari Ruth, memilih untuk ketika anak Naomi meninggal, Orpa memilih untuk pergi. Tetapi Ruth berbeda. Waktu dia berhubungan dengan yang namanya anak-anak Allah, dia bisa menangkap
getaran Tuhan. Halo. Ya, sorry sinyalnya sepertinya. Ya, Ruth bisa menangkap getaran Tuhan. Saudara bisa dengar suara saya? Atau bisa. Barusan bisa. Waktu Ruth menangkap getaran Tuhan, apa yang terjadi? Ruth mulai percaya, mulai tumbuh iman di hati Ruth untuk beribadah kepada Tuhan. Dia orang Moab. Ya. Kata Moab itu sendiri adalah anjing artinya. Dari orang yang dilahirkan dari keturunan yang bahkan tidak dipilih oleh Tuhan. Berapa banyak kita punya masa lalu atau 7 generasi di atas kita adalah orang-orang yang sebenarnya bukan keturunan yang baik-baik. Ruth juga yang sama. Tapi hari ini ada kabar sukacita buat saudara. Keturunan seperti apapun saudara. Ada yang sukacita buat hidup kita. Kondisi seperti apapun kita tetap bisa jadi Ruth akhir zaman. Hari ini dikatakan arti dari nama Ruth itu adalah companion. Artinya pendamping. Saudara tahu pendamping itu adalah lambang dari mempelai. Ketika seseorang mencari pendamping, lalu kemudian cocok, maka akan dinikahkan. Artinya apa? Menjadi Ruth akhir zaman adalah pribadi yang dicari oleh Tuhan sendiri untuk mendampingi dia. Untuk apa? Untuk kedatangannya yang kedua kali. Mempersiapkan segala sesuatunya sehingga raja di atas segala raja bisa sungguh-sungguh punya pendamping yang sangat cocok, yang sangat pas, yang sangat memenuhi kualitas untuk dia jadikan mempelai di akhir zaman. Yang kedua juga Ruth bisa menjadi friend atau teman. Kata Ruth itu adalah friend atau teman. Banyak orang punya pendamping tapi dia nggak bisa berteman. Banyak orang jadi pendamping, tapi dia nggak bisa dijadikan orang yang untuk bertukar pikiran. Tapi beda sama Ruth. Hari itu Naomi kehilangan anak-anaknya. Tapi Ruth tetap memilih menjadi pendamping Naomi. Ruth tetap dalam kesetiaannya untuk menjadi kawan, menemani Naomi. Meskipun masa-masa sukar, dia tetap jalan sama Naomi. Saudara, kalau di hadapan saudara, disuruh pemilih gitu ya. Apakah saudara mau pendamping yang ada pada waktu engkau senang ataupun engkau lagi banyak uang, atau saudara mau memilih seorang pendamping yang ada pada waktu saudara dalam keadaan susah, ditinggalkan, pahit seperti nama Naomi mengalami hari-hari yang pahit, dan saudara dapati ada seorang teman yang tetap mendampingi saudara di musim seperti itu. Kualitas seperti itulah yang sedang dicari oleh Tuhan. Artinya apa? Engkau melayani Tuhan bukan pada waktu Tuhan memberikan kau berkat dan kelimpahan. Tapi meskipun dalam kondisi yang gak enak, kondisi yang sulit, kondisi yang mungkin orang lagi krismon, saudara juga mengalaminya meskipun krismon itu tidak bisa batasi oleh uang. Karena kita selalu tidak ada yang namanya krismon dalam hidup kita. Kita selalu yang namanya tidak mengalami resersi, tapi resepsi. Tapi saudara, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan, apakah didapati kau tetap setia atau tidak? Tapi Ruth tetap setia. Lalu kata Ruth artinya adalah vision of beauty. Penglihatan yang indah atau cantik. Dia bisa melihat Tuhannya begitu indah. Sekalipun musim seperti apapun sulitnya, Ruth gak masalah. Karena Ruth tetap bilang, aku tetap mau ikut Tuhanku yang luar biasa. Allahnya Israel yang ajaib. Kenapa? Karena Ruth bisa melihat penglihatan yang ajaib. Penglihatan yang indah. Dia bisa mengenal Tuhan. Dia bisa menikmati Tuhan. Karena melihat dengan penglihatan itu jauh berbeda. Seringkali kita berjalan karena melihat. Tapi kata penglihatan adalah sesuatu yang mungkin engkau belum lihat. Itulah iman. Imannya tetap indah. Imannya tetap cantik. Seperti Daud berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang indah, yang manis didengarkan. Pikirkanlah semua itu. Rupanya DNA Daud ini didapati oleh neneknya, namanya Ruth.
yang sekalipun gak punya duit, suaminya meninggal, mertuanya kejam gitu ya, dia tetap bisa melihat Tuhan itu indah. Hari ini, apapun kondisimu, Amin. mari saudara, miliki penglihatan yang indah. Ada yang indah di depan saudara, yang Tuhan siapkan. Dan dicari orang-orang yang siap untuk mendapatkan, untuk diberi tanggung jawab untuk hal-hal yang besar di depan. Kepada siapa? Amin. Tanggung jawab itu diberikan. Kepada saudara yang memutuskan, aku akan menjadi pendamping Tuhan, aku akan menjadi kawan dan rekan sekerja Tuhan. Amin. Aku akan terus percaya akan yang ke depan ada yang ajaib. Amin. Selanjutnya, Rut itu waktu di masa sukar, hari itu dibawalah mereka kembali ke Israel. Ya. Dan dia itu memulai perjalanannya bersama dengan Tuhan di bangsa pilihan Tuhan. Dikatakan di Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu, diperjelas ya, perempuan Moab. Dia bukan dari bangsa Israel. Dia orang Moab, keturunan anjing. Berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang. Dia berinisiatif memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia tahu diri. Dia enggak cari yang lain. Dia benar-benar memilih untuk menjadi pemungut jelai. Saudara, jelai itu ada puluhan kali kata jelai di Alkitab. Dan kata jelai itu selalu keluar pada waktu musim-musim yang gak enak. Waktu di mana banyak orang mengikuti Yesus dan mereka kehabisan makanan, kata jelai itu juga muncul. Roti dari jelai untuk memberi makan orang banyak. Jelai itu selalu muncul di musim tidak ada makanan. Tapi jelai itu juga muncul pada waktu ada keajaiban. Jelai itu juga muncul pada waktu orang sedang diproses. Nah, di sini jelai itu dia tidak persis gandum karena dia lebih cepat tumbuhnya daripada gandum. Ya, dan jelai itu zaman bangsa Israel, waktu zaman Musa dikatakan, jangan, kalau kamu menuai gandum, jangan kamu menuai jelai, jangan kamu ambil semuanya. Semua jelai yang jatuh di bawah, jangan dipungut, biarkan buat orang-orang miskin yang mengambilnya. Intinya seperti itu. Jadi jelai itu buat orang miskin, saudara. Dan Rut mengutin itu. Ya, kita akan belajar apa artinya. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Next, karakter Rut. Hari ini kita mau belajar satu karakter. Ya, daripada kita belajar 10 karakter dan kemudian tidak ada satu pun yang betul-betul menjadi rema, biarkan hari ini kita belajar satu karakter. Ya, yaitu karakter Rut yang setia. Karena bicara tentang pendamping, dia harus setia. Sampai Tuhan Yesus angkat yang kedua kali, kita tetap setia. Rut mengerjakan kesetiaannya bukan di musim-musim keberhasilan, tapi dia mengerjakan kesetiaan di musim-musim sukar. 1, Rut membulatkan hati untuk mengikuti Tuhan Israel. Jadi setianya Rut kita mau sama-sama gali lebih dalam. Dia setia untuk membulatkan hatinya, tetap percaya mengikuti Tuhan Israel. Karena iman dasar segala sesuatu, saudara. Apakah kita tetap membulatkan hati kita mengikuti rencana Tuhan? Kita bisa tetap Kristen, kita bisa tetap pasukan, kita bisa mungkin tetap melayani, tapi apakah hati kita bulat ngikutin yang namanya apa yang Tuhan mau? Mungkin engkau ditaruh di sebuah pelayanan yang gak gampang, pelayanan yang gak ada uangnya, pelayanan yang harus membuat engkau memecahkan roti jelaimu. Tapi apakah saudara tetap memilih dan setia membulatkan hati untuk mengikuti Tuhan Israel? Karena dari sanalah berkat itu turun dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amen. Yang kedua,
Waktu Ruth membulatkan hati, dia nggak membulatkan hati lalu ngikut dengan bersungut-sungut. Setiap kali pelayanan dia bilang, gimana sih ini mertuaku ini ya, nggak bisa ya, nggak bisa mikir. Aku udah setia, udah ngikutin dia, masih dibiarin cari jelai kayak begini, capek, panas. Masih kayak orang rendah banget. Karena yang mungutin jelai zaman itu orang-orang yang rendah, yang miskin. Dia nggak bersungut-sungut, dia malah berinisiatif. Biarkanlah, katanya. Aku pergi memungut jelai, mengikuti orang-orang yang murah hati. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang enak didengar. Dia nggak bilang, saya ngambilin deh jelai-jelai supaya orang kasihan sama saya. Tapi dia pakai mengikuti orang yang murah hati. Dia tahu diri kalau ada jelai yang jatuh dan dia bisa mengutin, ada orang-orang murah hati yang membiarkan dia memungut itu. Tapi seberapa banyak kita dalam pelayanan nggak tahu diri, saudara. Ada orang-orang memberi kita kesempatan untuk melayani, tapi kita bersungut-sungut, kita bilang gak pantas dia itu ngasih saya sedikit banget. Gak pantas orang itu memberikan pelayanan tanpa PK. Gak pantas orang itu mengutus saya tanpa uang. Berapa banyak dari kita melayani pada waktu harus memungut jelai, harus merendahkan diri, harus mengucap syukur di musim yang gak enak, kita memilih bersungut-sungut. Tapi beda dengan Ruth dan beda dengan saudara yang di tempat ini. Saya tahu kalau saudara diberikan kesempatan mendengar kebenaran Tuhan pagi ini tentang kesetiaan Ruth, maka saudara adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara, dia memungut dengan bilang, aku akan memungut jelai dan mengikuti orang-orang yang murah hati. Maka imannya, maka ucapannya, maka responnya membuat sungguh-sungguh dia mengalami perjumpaan dengan orang yang murah hati. Kita tahu siapa orang itu. Ternyata Tuhan sangat respect dengan orang yang tahu diri, tahu ngucap syukur, rendah hati. Dia tidak memberikan divine root kepada orang sembarangan. Dia bahkan membuat Boas, pemilik ladang, yang orang sungguh-sungguh murah hati itu, melihat Ruth. Dan waktu dia melihat, hati Boas bergetar karena kerendahan hati Ruth. Apa yang engkau ucapkan, respon apa yang engkau keluarkan lewat hidupmu, itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan kehilangan kebulatan hati dan iman untuk mengikuti Tuhan di musim yang gak gampang. Dan jangan bersungut-sungut pada waktu saudara sedang melakukan jalan-jalan bersama dengan jalan Tuhan. Tapi Ruth juga rajin untuk bekerja. Banyak orang mau melayani, dia gak mau bekerja. Beda saudara, panggilan orang banyak. Waktu saudara pagi ini saya melayani, saya juga lagi bekerja. Bekerja bukan untuk upah, bekerja untuk ladang Tuhan. Tapi ada musim ketika saya gak lagi melayani, bekerja dalam hal berkhotbah, bekerja dalam hal melayani orang-orang di jalan, saya juga kerja betulan, saudara. Ada pekerjaan yang saya lakukan, saya nggak suka kalau saya nganggur. Dan itu dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya pada waktu engkau khotbah atau engkau melayani dalam pelayanan, tapi pekerjaanmu jugalah penyembahan. Hasil itu nomor sekian, berkat itu datangnya dari Tuhan. Belum tentu saudara. Mungkin dari hasil bekerjamu sekian, tapi Tuhan menimbang apa yang kau kerjakan, dan suddenly, tiba-tiba dia mencurahkan dan dia memberikan divine kepada orang-orang yang murah hati, sehingga berkat Tuhan itu turun ke atas kepala kita. Amen. Dan itu akumulasi setiap hari, day by day, keputusan kita untuk sungguh-sungguh tidak bersungut-sungut, rajin dan bekerja. Lalu ketiga, taat dan rendah hati di saat sulit. Ya. Jadi kata setia ini sangat dalam. Dia cuman bukan sekedar ikut, sekedar ada, sekedar hadir, sekedar berjalan, sekedar ikut dalam setiap pelayanan. Tapi di dalam pelayanannya ada hati yang punya iman untuk melihat keindahan dan rencana yang ajaib. Ada lagu yang saya sangat suka yang sungguh indah, ya.
Pertolonganmu bagi, saya nggak hafal, tapi saya suka banget lagu itu. Karena setiap lagu itu saya nggak bisa nyanyi, saudara, tapi saya menangis. Karena saya lihat ada samudra besar, saya lihat ada lautan besar yang isinya rencana-rencana Bapa bagi kita. Saya sampai nggak pernah nyanyi satu full, karena saya nggak berhenti nangis kalau lagu itu. Dan saudara, dia bisa lihat itu. Ruth bisa lihat keindahan Bapa. Tapi dia juga setia, tidak bersungut-sungut. Saya mengulang berkali-kali supaya itu menjadi rema bagi kita pagi. Lebih baik sedikit, tapi saudara makan dan saudara tumbuh dan berbuah. Daripada kita terima sangat banyak, sangat dalam, tapi nggak ada satupun yang kita kerjakan. Tapi saya percaya pagi ini, saudara, orang-orang yang mengerjakan bersama Tuhan. Amen. Yang ketiga, taat dan rendah hati di saat sulit. Taat dan rendah hati di saat sulit. Kata setia itu mengandung ketaatan. Gak ada orang setia betul-betul di hadapan Tuhan tanpa ketaatan. Misalnya, iya sih saya ikut, tapi waktu saya ikut terserah saya dong, saya mau gimana, udah bagus saya ikut. Itu bukan setia, saudara ya. Itu penggembira. Itu namanya cuman penonton. Penonton yang mengikut. Itu namanya orang banyak yang ikut bersama Tuhan. Berjalan pada waktu Tuhan mengalami yang namanya musim-musim penuaian. Yesus pernah kan jalan semua sembuh, jalan orang dapat mujizat makan, dan semua orang banyak mengikut dia. Itu bukan setia, karena pada waktu Yesus disalib, orang yang sama ikut menyalibkan Yesus. Artinya begini, kita ada dalam sebuah tudung, kita ada dalam sebuah pelayanan, dan kita ikut belum tentu setia. Kesetiaan itu akan diuji pada waktu musim yang gak enak. Apakah di tengah jalan salib ya saudara masih ikut? Nah itu setia. Waktu Yesus ada di jalan salib, ada orang-orang yang sungguh-sungguh setia. Yohanes namanya dan para Maria. Mereka setia. Bahkan Maria itu setianya sampai Yesus sudah mati, dia tetap tunggu di depan lubang tempat Yesus dimakamkan, kubur Yesus. Dia setia. Dan setia itu mengandung ketaatan. Ada seorang anak kecil, waktu Yesus mengajar orang banyak dan makanan habis. Dan Yesus tanya, adakah yang punya roti? Yesus minta roti. Dia gak perintahin memberikan roti loh. Ada taat itu ada berbagai level. Ada taat saudara disuruh dan wajib lalu saudara jalan, itu taat. Tapi itu taat level 1. Ada yang punya taat selanjutnya. Yesus cuma nanya kepada semua orang dan sedang membutuhkan roti. Ada seorang anak kecil punya ketaatan yang berbeda. Di dalam ketaatannya ada iman. Di dalam ketaatannya ada penyerahan total. Di dalam ketaatannya ada kesetiaan yang tidak memikirkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, pelayanannya sendiri, keluarganya sendiri. Tapi dia berani memecahkan apa yang dia punya untuk melakukan ketaatan. Dengan sangat tulus. Taat itu juga harus tulus, saudara. Iya deh, aku ikutin dia, biar dia tahu aku itu ngelakuin apa yang dia mau, biar happy dia. Misalnya ya kayak gitu. Itu gak taat, saudara. Ya udahlah, saya ikutin apa maunya biar dia seneng. Biar pemimpin saya juga puas. Itu juga nggak taat, saudara. Karena ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika engkau bilang, iya Tuhan. Engkau mendengar panggilan Tuhan. Engkau mendengar perintahnya dan bilang, iya Tuhan. Aku mau pecahkan rotiku seperti seorang anak kecil. Dia memberikan roti yang terbuat dari jelai. 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Saudara, itulah ketaatan. Ya, hari itu Ruth disuruh tidur di bawah pemilik ladang, kaki pemilik ladang, oleh mertuanya. Ya, kayaknya mertuanya mau jual menantunya nih. Ya, tapi Ruth ngerjain itu dengan taat. Dan amin. Dan itulah yang menjadi kunci untuk membuka gerbang dalam hidup Ruth.
Saudara, kita sering kali berkata, aku mau masuk gerbangnya Tuhan. Aku mau nikmati apa yang ada di balik gerbang itu. Masalahnya kita punya kunci apa enggak? Kita mau masuk gerbang, kita nggak buka kuncinya, nggak pakai kunci yang tepat. Gerbangnya nggak kebuka, saudara. Ini adalah kunci keajaiban yang Ruth alami. Yang keempat, rela dan sabar untuk mengikut Tuhan. Rela dan sabar untuk mengikuti Tuhan. Dia rela lakuin itu, ya. Tapi dia juga sabar. Ada orang sabar tapi nggak rela. Ada orang rela tapi nggak sabar. Itu juga nggak bisa, saudara. Udah rela harus sabar. Jangan kita mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Awalnya dengan roh, udah rela melayani. Tapi di tengah pelayanan, teman-teman kamu betul-betul nggak enak. Teman-teman saudara betul-betul mengecewakan. Apakah saudara tetap sabar? Dan memilih untuk sabar. Sabar itu bukan kemampuan, saudara. Sabar itu pilihan. Dan ketika engkau memilih, maka ada yang namanya buah kesabaran. Lama-lama saudara bisa otomatis sabar untuk mengikut Tuhan. Sabar untuk mendidik. Sabar untuk saudara melayani. Karena bagaimanapun melayani itu butuh kesabaran. Saudara, hari ini mari kita sungguh-sungguh lebih lagi untuk apa? Untuk kita membulatkan hati. Untuk tidak bersungut-sungut dan untuk sabar mengikut Tuhan. Yang selanjutnya, Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Ini semua jadi satu ayat. Ya, ini adalah satu paket. Mereka bukan paket yang berbeda. Hendaklah kamu rendah hati. Kalau nggak rendah hati, kita nggak bisa lemah lembut. Kalau nggak rendah hati dan lemah lembut, kamu susah buat sabar. Sedikit disenggol egonya, kita marah. Boro-boro ngomong lembut. Udah bagus saya mau lihat kamu. Ya kan? Dan semua itu harus tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nggak ada orang rendah hati, lemah lembut dan sabar yang tidak mau membantu. Ini satu paket kunci. Ya, dalam hal membantu. Ruth membantu Naomi, dia itu mengutin jelai bukan buat hidup dia. Hari itu kalau dia mau nikah lagi, dia mungkin nggak perlu mengutin jelai. Tapi karena dia mau jagain Naomi, dia kerja. Karena dia nggak punya suami, dia yang harus kerja. Dia bantuin. Berapa banyak dalam pelayanan, yang penting saya dulu, kamu nanti. Kalau saya udah selesai, saya pasti tolongin kamu. Kita nggak mau. Roh akhir zaman adalah kasih menjadi dingin. Tapi ketika saudara memutuskan untuk jadi Ruth akhir zaman, maka hal-hal inilah yang harus kita renungkan dan kita kerjakan. Next, jelai yang dengan rela bekerja dan dengan rendah hati dipungut oleh Ruth. Membuahkan terobosan dalam hidupnya. Kita selalu bilang, saya pengen berbuah. Berbuah apa? Pelayanan saya jadi besar. Berbuah apa? Saya mengalami terobosan. Berbuah apa? Saya pengen keluarga saya diubahkan. Berbuah apa? Saya pengen pekerjaan saya bahkan mengalami terobosan. Kita tahu kita harus berbuah. Karena buah adalah bagian dari berkat yang sudah dan pasti diberikan kepada kita. Tuhan itu tidak suka kalau kita tidak menikmati terobosan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi biasa. Dia menciptakan kita untuk kita menunjukkan, mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Mari saudara, hari ini kita percaya. Tapi ingat, musim engkau harus memungut jelai. Lakukan dengan kesetiaan, lakukan dengan ketaatan, lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan rela hati, lakukan dengan bersyukur kepada Tuhan, lakukan dengan rendah hati, saudara. Biarkan orang mau ngomong apa, saudara tetap cintai Tuhan. Saudara tetap bantu yang bisa kau bantu. Jangan lihat hasil,
lihat upah, jangan lihat apa anggapan orang dalam hidup saudara. Biarkan orang mau nganggap apa. Biasanya orang akan menilai menurut cara pandangnya. Kalau cara pandangnya sempit, maka komentarnya akan sempit. Komentarnya akan menghina. Komentarnya akan semua yang gak bagus. Karena cara pandangnya gak bagus. Jadi jangan pernah berpikir tentang cara pandang orang terhadap hidupmu. Tapi cara pandangmu terhadap hidupmu dan terhadap Tuhan. Amen. Itu jauh lebih penting. Orang boleh ngomong kamu jelek. Karena mungkin seumur hidup dia, yang dia lihat, yang dia pikir yang jelek. Bahkan saya dipercayakan sama Tuhan mendidik orang-orang pezina, orang-orang pemabok, orang-orang yang udah miskin banget, orang-orang yang gak ada yang mau, transgender, lesbi, gay, homo, semuanya saudara. Tapi setiap kali saya berjumpa dengan mereka, saya bertobat. Tuhan, dia gay, tapi dia bisa nyembah kamu. Dan aku gak bisa seperti itu. Aku akan belajar dari dia. Cara pandangmu menentukan. Dan sejak itulah membuat saya, meskipun dia gay, saya tetap layani dengan hormat. Karena saya tahu ada yang luar biasa dalam hidupnya. Dan setiap kali saya memandang dia luar biasa, dia menjadi seperti apa yang diperkatakan dan dipandang dalam hidupnya. Itulah yang membuat Ruth menghasilkan keturunan yang berbeda. Meskipun dia dari bangsa anjing atau Moab. Bukan. Tapi dia bukan orang-orang yang biasa. Sekalipun Ruth dari keturunan yang dihina, tapi dia melahirkan kemuliaan demi kemuliaan. Sekalipun Ruth berasal dari keluarga miskin, tapi miskin tidak berkuasa dalam hidupnya, karena dia orang yang memegang kunci berkat. Kunci terobosan. Sekalipun Ruth mengalami dan menghadapi situasi yang pahit, tapi itu tidak pernah menjadi pahit, karena dia artinya selalu melihat yang manis di hadapan Tuhan. Maka yang manis sungguh-sungguh dialami Ruth. Dia bukan sekedar menjadi pemungut jelai, tapi bahkan dia menjadi orang yang dipilih Boaz dan diambil Boaz, ditebus Boaz. Kalau saudara baca kitab Ruth, luar biasa. Boaz ambil, Boaz bawa ke pintu gerbang. Lalu Boaz tebus Ruth di hadapan para imam, para orang-orang besar, saudara-saudaranya, ditebus untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena Boaz melihat kerendahan hati, kesungguhan Ruth, ketaatan Ruth, dan kesetiaannya. Terbuka sebuah pintu gerbang baru di dalam hidup. Dia benar-benar ditebus di pintu gerbang. Dan mengalami semua berkat di balik gerbang itu. Ruth yang dari paling hina, paling miskin, paling sial di hadapan manusia. Aduh, lu tuh ngikutin Tuhan, tapi kamu suaminya meninggal, mertuamu jahat, lu disuruh kerja, kayak gitu ya. Tapi dia punya hal yang sangat luar biasa. Dialah penyembah. Penyembah itu gak nyanyi aja, saudara. Tapi penyembah itu menyanyikan semua respon untuk Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ruth itu pemazmur, Ruth itu penyembah. Kenapa Tuhan memilih rahimnya untuk Tuhan bisa lahir? Bahkan orang yang sangat dicintai Tuhan, yang namanya Daud, lahir dari keturunan Ruth. Next. Jelai itu digunakan dalam kurban sajian. Ya, jadi kalau saudara musim jelai, artinya musim gak enak dalam hidupmu, itu dipakai buat korban sajian. Datang, ku naikkan syukur ya padamu Tuhan. Ya, itu kan korban syukur namanya. Jadi ada yang namanya korban sajian, itu pada waktu diberikan kepada Tuhan, dipakai dari bahan yang namanya jelai untuk membuat roti. Dan lalu dibakar. Lalu dipakai juga untuk makanan untuk kuda dan ternak. Ya, jadi benar-benar ajaib si jelai ini menurut saya. Jadi gini saudara,
Musim jelai adalah musim gak enak. Kalau saudara lewatin dalam kesetiaan dengan Tuhan, maka hidupmu seperti korban syukur di hadapan Tuhan. Korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban yang bahkan dibakar. Bakar itu kan panas, saudara. Menjadi roti. Saudara tahu roti itu lambang apa? Firman. Hidupmu menjadi contoh. Firman terbuka dalam banyak orang. Memberikan makan kepada banyak orang. Meskipun saudara lagi ngalamin yang gak enak. Ya. Jelai itu sangat berfungsi, saudara. Zaman dulu kuda ternak itu lambang dari kekayaan. Berapa banyak? Dia nggak tanya berapa banyak rupiah, berapa banyak ternak kamu. Jadi saudara yang berespon ajaib, saudara yang merespon sangat luar biasa di musim jelai, di musim gak enak, maka hidupmu itu akan diperbanyak, memberi berkat, saudara, bagi banyak orang. Amin. Next, selanjutnya. Kesetiaan dan kerendahan hati Rut. Ya, ini sedikit tentang jelai. Tapi kesetiaan dan kerendahan hati Rut menghasilkan yang namanya terobosan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu engkau tidak kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya. Jadi untuk mereka yang berkarakter setia, Tuhan akan membalas perbuatanmu itu. Dengar saudara, ya, semuanya di tempat ini, engkau selama ini melakukan apapun dalam kesetiaan, ini adalah berkat dalam hidup saudara, bahwa Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Engkau setia doa pagi setiap Jumat, engkau setia menjadi host, engkau setia menjadi leader, engkau setia untuk memberi makan semua, ya, ibaratnya yang saudara pimpin. Maka kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu, dan kiranya diberikan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi saudara, ada sebuah berkat yang ajaib pada waktu engkau memilih untuk setia. Engkau tiba-tiba ada di bawah sayap Tuhan. Ada di bawah sayap perlindungan Tuhan. Orang boleh sakit penyakit itu pada saudara, nggak perlu takut. Kalau engkau memilih untuk setia perkara kecil, bahkan memilih setia di musim gak enak, memilih setia memberi makan untuk yang miskin, memilih setia hidupmu menjadi dupa yang korban berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau tiba-tiba harus tahu di dalam roh, engkau ada di bawah sayap perlindungan Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa menyentuh seujung rambut kita. Dan kalaupun saudara nggak enak badan sedikit, itu bukan untuk saudara tujuannya supaya sakit, tapi supaya saudara punya antibody. Karena ke depan akan ada penyakit yang jauh-jauh yang kita nggak tahu, lebih nggak mudah. Dan saudara butuh antibody. Jadi jangan takut. Tadi malam ada salah satu pasukan doa berkata, Bu, saya nggak enak badan, mual, pengen muntah. Saya bilang, kamu minum 1-2 tetes minyak kayu putih ya, itu kan mematikan semua bakteri. Kamu kumur, lalu kamu doa bahasa roh, balur seluruh badan dengan minyak kayu putih, lalu kamu bisa sungguh-sungguh berdoa, dan kamu nanti akan lihat bahwa apa? Bahwa Tuhan akan sembuhkan kamu. Kamu akan lihat bahwa Tuhan akan pegang kendali hidupmu. Kamu akan lihat bahwa Tuhan akan atur semuanya. Saudara, ada yang ajaib, ada yang luar biasa di bawah sayap perlindungan Tuhan. Dan pagi ini, saudara ya, kalau saudara lihat, saya ini yang bikinin ini PowerPoint itu yang sakit tadi malam. Saya tahu dia tadi malam sakit, dan saya bilang besok pagi saya akan kasih kamu materi dan buat saya nggak ada waktu buat tidur.
Karena memang dia bisa bikin seperti ini. Jadi saya bilang, kamu sakit, besok pagi kerja buat Tuhan. Banyak orang kalau sakit istirahat. Enggak, sakit, besok pagi kamu kerja buat Tuhan. Dan kamu akan lihat sayap perlindungan Tuhan. Dan waktu dia lagi bilang gini, badan saya pagi ini sungguh enak. Dan dia itu bisa sambil kerja, dia lagi buka satu kios sate babi, gitu ya. Dan dia sambil dorong gerobak, saudara ya, bikin PowerPoint, dan dia bilang, saya sehat luar biasa. Itu ajaib. Tetap kerja, di musim gak enak, tetap rela melayani Tuhan. Mau sakit, perintahkan dan sembuh. Ini pagi benar-benar sembuh. Dan saya bilang, kalau udah selesai itu, pulang, jangan ke tempat keramaian, dan kamu boleh istirahat. Tapi berikan dulu korban bakaranmu di pagi hari untuk Tuhan. Dan saudara tahu, dan seperti itu kemarin-kemarin. Dia lagi dalam musim jelai, tapi waktu dia buka tempat yang pertama, dia lagi buka tempat kios sate babi ya, di daerah Green Garden, di depan Duta Buah. Itu cuman kios kecil, saudara. Dan dia itu waktu dalam musim jelai, saya minta tolong apa aja. Pelayanan ikut, semua ikut. Dan saudara tahu hasilnya itu bisa dipakai untuk nutupin semua biaya, bahkan kontrak, bahkan apa. Selalu ada terobosan. Jadi sabar ketika engkau di musim jelai. Jangan menyerah untuk mengucap syukur. Jangan menyerah untuk percaya. Jangan menyerah untuk tetap setia dan jalan sama Tuhan. Jangan bahkan engkau menyerah memberikan korban bakaran untuk orang-orang yang lemah dan yang miskin. Dan kiranya Tuhan memberikan upahmu yang penuh. Dan engkau berada di bawah sayap, di mana engkau bisa berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, yang terakhir, Tuhan itu juga bukan cuma mau kasih saudara jelai. Dia pengen saudara jadi pemilik ladang. Ladang itu ada ladang gandum, ada ladang kebun anggur. Itu maksudnya. Pada waktu Tuhan men-take over hidup Ruth, karena Ruth nyerahin sama Tuhan, Tuhan membawa dia ke sebuah musim yang ajaib. Dari yang paling rendah, dibawa dengan gravitasi Tuhan. Ya, gravitasi Tuhan beda sama gravitasi bumi. Kalau gravitasi bumi, kita kakinya nempel tanah. Kalau gravitasi Tuhan, tiba-tiba saudara terbang melawan gravitasi bumi. Tiba-tiba Ruth dinikahin sama Boaz, dan tiba-tiba selesai semua musim jelai dalam hidupnya. Tapi dia menjadi pemilik ladang jelai, pemilik ladang gandum, pemilik yang namanya ladang dan kebun anggur. Next, di Yeremia 31 ayat 12 dikatakan. Next, di Yeremia, mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan, karena gandum, karena anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Seperti itulah hidup kita. Seperti itulah hidup saudara yang mengambil yang namanya kunci-kunci Ruth dan mengerjakan dalam hidupmu. Pasti ada masa di mana saudara akan bersorak-sorai di atas bukit Sion. Di mana bukit Sion? Pagi ini kita ada di atas bukit Sion. Amin. Bukit Sion itu bicara tempat di mana engkau mencari Tuhan, mencari wajahnya, menyembah Dia, bukan untuk apa yang Dia berikan kepada kita, tapi memberikan apa yang bisa kita persembahkan untuk Dia. Amen. Itu jauh berbeda. Ada orang datang kepada Tuhan untuk mencari berkat-Nya, itu bukan bukit Sion. Itu jalan-jalan di mana Tuhan sedang mengalami mujizat, orang banyak mengikutinya. Itulah namanya yang mencari berkat Tuhan. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, itu artinya saudara sedang ada di bukit Sion. Kita boleh 40 orang di tempat yang sama, tapi nggak semuanya ada di bukit Sion. Itu semua tergantung cara saudara melihat. Kalau kau membulatkan hati untuk percaya dan melihat visi misi Tuhan yang indah, beauty of glory, ya, glory of God,
Maka saudara tiba-tiba ada di Bukit Sion. Karena di sanalah ada kemuliaan Tuhan. Di sanalah bicara terang Tuhan berada. Di sanalah bicara tentang Tuhan menampakkan yang namanya mujizat karena kemuliaannya. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan, karena gandum, karena anggur dan minyak. Jadi Tuhan tuh gak mau ngasih Ruth jelai doang. Dia pengen kasih gandum dalam hidup Ruth dan saudara dan saya. Dia pengen kasih kita anggur. Bukan anggur masam, tapi anggur yang manis. Sebab anggur masam sudah diminum Tuhan di atas kayu salib. Bukan anggur yang memabukkan, tapi anggur yang sungguh-sungguh hasil dari perasan. Saudara tahu untuk menghasilkan anggur yang terbaik adalah dengan anggur itu diperas, dengan diinjak-injak. Jadi saudara, kalau mau menikmati anggur terbaiknya Tuhan, dan saudara tidak mau mengalami diinjak-injak, rasanya sulit. Karena anggur terbaik itu hasil diinjak-injak. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan bersama denganmu seolah-olah menginjak engkau. Dan engkau tetap mengeluarkan yang manis. Itu artinya anggur manis. Amin. Dan untuk mereka yang rela diinjak tetap mengucap syukur, yang diinjak tetap bisa sungguh-sungguh mengeluarkan yang manis, maka saudara akan menikmati anggur manis Tuhan, menjadi orang yang menikmati kebun anggur Tuhan. Lalu minyak itu dihasilkan juga mesti diperas, dihancurkan. Banyak orang yang saya mau diurapi karena saya sering kali diurapi dengan minyak. Bukan begitu lambang pengurapan. Pada waktu Daud dipilih untuk menjadi raja dan diurapi oleh Samuel, dia menghadapi Goliat. Dia menghadapi Saul yang janjinya sering palsu, yang bahkan mau membunuh dan bahkan itu rajanya sendiri. Bahkan dia menganggap Saul itu kayak ayahnya, kan itu ayah mertuanya. Dan orang yang dia hormati, orang yang dia abdikan hidupnya berbuat jahat kepadanya. Apa yang keluar dari hidup Daud adalah anggur manis dan minyak. Karena dia tidak berubah kesetiaan dan imannya kepada Tuhan. Makanya hidup ini, arahkan matamu kepada apa yang baik dari sisi Tuhan. Jangan kepada manusia. Manusia adalah alat untuk engkau naik. Alat untuk kau diurapi. Alat untuk kau menjadi anggur yang manis. Mari saudara, cara pandang pagi ini, yang saya tahu saudara mungkin jauh lebih luar biasa. Tapi kita mau upgrade. Kalau saudara yang sudah menjadi anggur manis, mari jadi anggur manis yang terbaik. Dan ciptakanlah kebun anggur. Jadilah bukan sekedar anggur manis, dan bukan hanya menikmati anggur terbaik, tapi saudara menjadi yang namanya pemilik kebun anggur. Artinya dalam hidup saudara, saudara bertemu, saudara memberi makan, saudara melahirkan anggur manis. Engkau mulai memuridkan 5-10 tetanggamu dan jadikan mereka kebun anggur Tuhan oleh karena anugerahnya. Mari saudara, ketika engkau penyembah, maka engkau mulai jadi penyembah yang menghasilkan minyak. Karena mungkin engkau selama ini pelayanan dan saudara seringkali dihina. Tapi saudara tetap setia. Maka saudara adalah orang yang menjadi penyembah dengan minyak. Menjadi orang yang diurapi Tuhan. Amen. Saya percaya pagi ini engkau sedang direkayasa untuk menjadi yang terbaik. Direkayasa untuk menikmati dengan sorak-sorai semua anggur, gandum, minyak. Direkayasa Tuhan untuk ada di bawah sayapnya. Dan direkayasa Tuhan untuk menerima yang namanya apa? Semua kambing domba dan lembu sapi. Dan hidup saudara akan seperti taman yang diairi baik-baik. Dan saudara tidak pernah lagi kembali merana. Kata merana itu kalau di Yesaya 60 dikatakan bahwa mereka itu punya yang Tuhan akan menggantikan kain kabung dengan sorak-sorai. Itu kain kabung, dan itu kalau bahasa aslinya itu adalah spirit of heaviness. Spirit of heaviness itu
Artinya saudara itu gampang sekali merana. Dikit-dikit melo, dikit-dikit sedih, dikit-dikit stres, depresi, itu spirit of heaviness. Satu roh yang membuat saudara rasanya berat hidup ini. Dan janji Tuhan adalah engkau tidak akan merana. Artinya dikebaskan, dihabisi semua roh yang membuat kau depresi, heaviness artinya berat, artinya susah, sedih. Keadaan boleh gak enak, tapi saudara tetap bersorak-sorai. Amin. Amin. Mari kita sama-sama. Saya percaya, mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami tuh sama-sama menginginkan sebuah kunci terobosan. Bukan untuk kami menjadi sangat kaya, ataupun kami menjadi sangat bahagia, tapi supaya kami ada di Bukit Sion. Karena di sanalah semuanya itu ada. Bukit Sion, di sanalah kami berjumpa dengan Engkau. Dikatakan di Bukit Sionlah perjanjian yang kekal itu diturunkan oleh Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau jadi orang-orang yang seperti Rut. Apapun kondisinya, kami bisa kerjakan bersama Tuhan dengan sukacita. Tuhan, pagi ini kami mau ingat kembali kasih setiamu. Ingat kebaikanmu. Kami mau percaya lagi bahwa ada yang ajaib di depan kami. Ada sebuah gerbang yang akan terbuka dalam hidup kami. Dan kami akan masuk di dalamnya. Dan kami tidak pernah sama lagi. Kami tidak melayani dengan cara biasa. Tapi kami melayani dengan cara pandang Tuhan. Kami tidak melayani dengan kemampuan kami. Karena kemampuan kami ini orang yang gampang sekali menggerutu. Kami ini orang yang sangat mudah Tuhan untuk stres. Kami ini gampang sekali takut. Tapi kami tahu bahwa dengan kemampuan Tuhan, dengan pengurapan minyak yang daripada Tuhan, membuat Daud mengalahkan Goliat. Dengan yang namanya cara pandang Tuhan, membuat Rut menjadi pemilik ladang. Dengan yang namanya karakter yang direkayasa Tuhan, membuat Rut melahirkan Daud akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau serahkan semua firman tumbuh dan berbuah oleh kekuatan dari Roh Kudus yang menyirami, yang menolong kami, yang mendampingi kami untuk sungguh-sungguh berbuah. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Terima kasih untuk perjumpaan pagi ini dengan sungguh pasukan Tuhan yang akan direkayasa Tuhan di akhir zaman membawa gelombang yang berbeda. Gelombang yang sungguh manis, gelombang yang sungguh dahsyat. Saya percaya menara bagi semua bangsa. Ini bukan menara sekedar untuk satu bangsa, tapi di tempat ini adalah menara untuk bangsa-bangsa. Di sini dinaikkan yang namanya pilar-pilar penyembahan dan doa. Kami percaya Engkau sedang merekayasa setiap kami. Tidak ada satupun yang selesai dan kemudian biasa. Ada malaikat penyembahan. Ada malaikat yang namanya penuai ladang gandum bersama dengan kami. Kami percaya bahwa semua orang yang di tempat ini akan sungguh jadi Rut akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Engkau mengerjakan apa yang kami imani dan yang kami percaya. Sebab hati Tuhan sangat ingin melimpahi kami dengan seluruh perbendaharaan surga. Saudara, surga itu harus dicurahkan di akhir zaman ini. Karena gak ada waktu lagi, saudara. Semua gudang yang Tuhan ciptakan harus diturunkan dalam hidupmu. Mari ambil. Amin. Mari pegang kunci itu, buka pintu itu. Tuhan udah gak sabar, saudara, ngasih segitu banyaknya yang sedang disimpan untuk saudara. Amin. Dia hanya menunggu wadahmu untuk siap lebih lagi. Dan buat saudara yang sudah melayani sangat banyak, jangan lelah, jangan tawar hati. Bulatkan hatimu untuk jadi anggurnya Tuhan. Untuk saudara yang biasa melayani, jangan jadikan rutinitas, tapi setiap hari adalah hari terobosan yang baru, hari penciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh pasukan Tuhan yang ajaib ini, para pendoa, pemegang menara doa, orang-orang yang menjaga di tempat-tempat ini, ke dalam tangan sayap perlindunganmu selalu dibentangkan di atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.